Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai alat yang akan kami lombakan pada Mechanical Innovation Competition tahun 2025. Alat kami bernama Sparrow, yaitu Smart Pesticide Automatic Remote Operator. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Muhammad Hasan Al-Fatin, kemudian Muhammad Hakam, dan kemudian yang ketiga Muhammad Miftahul Rahman. Saya, Muhammad Hakam, akan berperan sebagai presenter pertama. Latar belakang dari alat yang akan kami buat adalah berlatar belakang pada pertanian cabai di Indonesia. Berdasarkan data Food and Agriculture Organization of the United Nations, Indonesia merupakan penghasil cabai segar terbesar ketiga setelah Tiongkok dan setelah Tiongkok dan Meksiko. Dengan jumlah produksi cabai segar sebanyak apabila kita lihat pada data Badan Pusat Statistik, pada data statistik hortikultura, produksi tanaman cabai yaitu tepatnya pada cabai besar di Indonesia menurun sebesar 5,48% dibanding tahun 2023 atau 85,17 ribu ton dibanding tahun 2023. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah mengenai smart farming. Smart farming ini sudah mulai banyak digunakan di berbagai negara maju di mana smart farming merupakan sebuah metode cerdas di mana pertanian memanfaatkan teknologi seperti sensor dan robot untuk melakukan pemantauan dan pengendalian tanaman. Alat-alat smart farming yang sudah banyak digunakan seperti greenhouse, kemudian ada robot penyemprot, dan lain-lain. Kemudian alat kami berkhusus pada alat penyemprot tanaman, tepatnya pada cabai. Berikut ini merupakan beberapa permasalahan teknologi pada alat penyemprotan cabai yang kami temukan dari berbagai sumber literatur. Yang pertama adalah biaya yang relatif mahal. Biaya teknologi smart farming relatif mahal dan tidak terlalu efektif untuk penggunaan lahan yang kecil. Sebagai contoh, pada penggunaan drone sprayer, di mana harga drone sprayer yang siap digunakan dan siap dioperasikan langsung dari produsen ini, harganya itu mulai dari puluhan hingga ratusan juta. Di mana apabila drone sprayer ini digunakan pada lahan yang relatif kecil atau petani-petani yang hanya memiliki lahan relatif kecil, hal ini agak kurang efektif karena modal yang dikeluarkan terlalu besar dan untuk balik modal ini agak lama dan membutuhkan waktu. Kemudian teknologi yang sulit dioperasikan. Peralatan smart farming seperti drone sprayer memerlukan pengetahuan dan skill khusus seperti yang kita ketahui seperti lisensi pilot penerbang dan pemrograman khusus atau penggunaan aplikasi khusus untuk melakukan pemberian jalur sehingga penyemprot dapat bekerja secara otomatis. Namun faktanya di lapangan adalah petani di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian jika kita berbalik pada teknologi yang lama, berikut ini dapat lihat seorang petani sedang menyemprot. Yang digunakan dari petani ini adalah alat berupa knapsack sprayer. Nah, knapsack sprayer ini tidak efektif. Mengapa? Karena petani harus memikul beban berat selama melakukan pemupukan atau penyemprotan pestisida, di mana hal ini menyebabkan produktivitas terlambat karena berat yang dibawa dan petani merasa kelelahan. Kemudian dengan teknologi lama yang masih digunakan ini petani-petani yang berusia muda sehingga petani ini mengalami saat sudah mengalami penuaan tidak ada regenerasi yang baik karena penggunaan alat-alatnya ini tidak menarik dan terkesan merepotkan. Karena itu kami menawarkan sebuah alat penyemprot otomatis yang kami beri nama Sparrow, yaitu Smart Pesticide Automatic Remote Operator. Beberapa keunggulan yang kami tawarkan yaitu alat ini mudah dioperasikan, kemudian biaya yang lebih murah dibandingkan dengan alat teknologi penyemprotan yang sudah ada dan sudah menggunakan. Kemudian penyemprotan yang lebih cepat dan efisien. Untuk desain secara lengkap akan dibahas oleh teman saya mengenai eh, cara kerja dan komponen-komponen yang digunakan.
Namun secara umum kenapa alat ini bisa menjadi lebih cepat dan efisien, karena alat ini, ketika melakukan perjalanan pada lahan, dalam satu jalur ini langsung dapat melakukan penyemprotan pada 2 bedeng, yang sangat menghemat waktu penyemprotan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Rahman dengan NIM 21050122120012. Saya dari Teknik Mesin Universitas Diponegoro angkatan 2022. Di sini, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari Smart Pesticide Automatic Remote Operator, atau bisa disingkat SPARO. Nah, jadi, yang sesuai yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, alat ini memiliki efisiensi di atas tenaga manual dan di bawah efisiensi drone penyemprot pestisida, dan diharapkan alat ini mampu mendekati efisiensi dan performa dari drone penyemprot pestisida. Jadi untuk cara kerja alat ini sendiri, itu alat ini terdiri dari memiliki 4 roda, dan rodanya ini didesain untuk mampu melalui jalan yang ada di perkebunan. Dan untuk penggeraknya terdiri dari 4 motor yang ada di bawah. Dan untuk tangki yang ada di sini adalah untuk penyimpanan dari pestisida tersebut. Lalu dari tangki tersebut, pestisida akan dipompa melalui satu pipa berukuran 1 inch dan melalui 4 nozzle untuk penyemprotannya. Dan untuk penyemprotan dari pestisida ini memiliki panjang sepanjang yaitu 1,25 meter di setiap sisinya. Hal ini sesuai dengan buku SOP pertanian atau perkebunan cabai. Nah, dan untuk tingginya ini bisa di-adjust maksimal di tinggi 2 meter. Jadi tergantung dari ketinggian tanaman cabai saat dilakukan penyemprotan pestisida. Dan untuk tinggi ini bisa di-adjust. Yang pertama di tahap ini ada 1 meter, 1,5 meter, dan di tahap 2 meter. Dan untuk lebar dari alat ini selebar 50 cm, mengikuti lebar jalur di antara bedeng di kebun. Dan untuk cara kerjanya, jadi alat ini secara otomatis berjalan mengikuti rute yang telah ditentukan, ataupun bisa menggunakan remote control dan menerima sinyal melalui antena, lalu di dalamnya ada receiver dan ada 1 buah microcontroller. Untuk alat ini menggunakan baterai sebesar 8.000 mAh untuk menjamin ketahanannya saat menyemprot pestisida. Alat ini diharapkan mampu membantu dalam efisiensi penyemprotan pestisida untuk menggantikan tenaga manusia. Dan untuk explode view-nya adalah seperti berikut. Ini adalah explode view dari SPARO. Jadi di base plate ini di dalamnya ada motor penggerak yang terintegrasi dengan microcontroller dan baterai sebagai sumber tenaganya. Dan baterai tersebut juga sebagai sumber tenaga bagi si pompa untuk mengalirkan pestisida melalui pipa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk gerakannya adalah seperti berikut. Nah, jadi pergerakannya adalah lurus, dan untuk belokannya nanti salah satu roda baik di sisi kiri ataupun kanannya eh, dia tidak berputar untuk bisa bermanuver untuk memutar mengikuti dari jalur
di antara PD yang di kebun. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Al-Fatin dengan NIM 210501221200001. Di sini saya akan melakukan pemaparan terkait dengan perhitungan kasar atau rough calculation untuk Sparrow, Smart Pesticide Automatic Remote Operator. Untuk outline-nya ada dua, yaitu performance dan juga efisiensi. Untuk performance, yang pertama adalah lebar maksimal untuk nozzle agar bisa beroperasi secara maksimal adalah 5 meter, seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide. Kemudian yang kedua, dengan skema piping untuk saluran pestisida, segala macam bentuk dimensi panjang itu sudah terdefinisi pada gambar teknik yang dapat dilihat pada slide. Kemudian ada anotasi untuk air max, itu adalah batas maksimum ketinggian tangki saat penuh. Dengan datumnya sendiri itu adalah sisi suction pada pompa itu sendiri. Kemudian, dengan menggunakan konsep energi untuk menentukan sistem curve, kemudian menggabungkan pump curve, maka nanti akan didapat kurva pump curve versus system curve dan akan diketahui operating point pada sistem. Seperti yang terlihat pada slide, dengan menggunakan persamaan energi, nanti akan didapat persamaan sistem curve-nya. Kemudian dapat terlihat pada grafik pump curve versus system curve, di mana operating point atau titik di mana dua garis itu berpotongan adalah pada head 2,7 meter dan debitnya 540 liter per jam. Ini adalah kondisi operasional saat sistem bekerja. Kemudian untuk spesifikasi Sparrow sendiri itu adalah debit 540 liter per jam, kemudian kecepatan alatnya itu 1,2 meter per second maksimalnya, kemudian turn time atau waktu putar itu sendiri kurang lebih 120 detik, lebar kerjanya adalah 5 meter, tinggi maksimal adalah 2 meter, kapasitas baterai 8000 mAh, kapasitas tangki 16 liter, dan durasi penggunaan 1,2 jam. Untuk waktu putar sendiri itu adalah waktu yang digunakan alat untuk berputar saat setelah menyemprot satu sisi. Kemudian dalam efisiensi, dalam menentukan efisiensi alat, Syarif dan kawan-kawan melakukan sebuah penelitian dengan membandingkan efektivitas penggunaan alat manual yaitu knapsack sprayer dan alat otomatis yaitu drone sprayer. Nah, pembanding dalam penentuan efisiensi Sparrow adalah knapsack sprayer dan drone sprayer yang digunakan dalam penelitian Syarif dan kawan-kawan. Kemudian, eh, dengan menggunakan rumus working time WK, itu akan didapat representasi dari kinerja alat. Dengan WK itu sendiri adalah waktu kerja, kemudian LL-nya lebar lahan, LK adalah lebar kerja, VL adalah panjang lahan, V adalah kecepatan unit, dan TB adalah waktu belok atau turn time. Untuk hasil efisiensi drone sprayer, itu menunjukkan efisiensi lebih tinggi, yaitu dengan WK 0,17 jam per hektar dibanding dengan knapsack, yaitu 11,8 jam per hektar, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, dengan perancangan desain yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa kinerja Sparrow seminimalnya harus berada di antara kinerja manual dan drone sprayer dengan nilai kinerja yang harus mendekati arah drone sprayer, seperti yang terlihat pada skema di slide. Dengan batas bawah yaitu efisiensi knapsack, batas atas adalah efisiensi drone, dan efisiensi Sparrow harus berada di antaranya dengan catatan menuju efisiensi drone, sehingga membesar efisiensinya. Kemudian, untuk perhitungan working time Sparrow itu dapat terlihat pada slide, eh, pada tabel khususnya, dengan WK-nya adalah 1,1 jam per hektar, kemudian kapasitas lapang teoritisnya adalah 2,16 hektar per jam, untuk kapasitas lapang efektifnya adalah 0,9, dan efisiensi lapangnya adalah 41%. Namun, dapat dilihat bahwa untuk working time sendiri atau WK itu menunjukkan nilai 1,1 jam per hektar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sparrow memberikan hasil working time yang jauh lebih baik sebesar 1,1 jam per hektar dibanding dengan kerja manual menggunakan knapsack sprayer yaitu 11,6 jam per hektar. Walaupun masih jauh dibanding dengan drone sprayer dengan working time 0,17 jam per hektar, namun Sparrow dapat memberikan sebuah alternatif dalam mengelola lahan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, untuk performa yang sudah jauh melebihi kerja manual, Sparrow menawarkan harga yang jauh lebih murah dibanding menggunakan drone. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.